Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, kelas 12. Kita memasuki materi bab yang ketiga, anak-anakku sekalian. Materi bab yang ketiga yaitu tentang editorial ya, tentang editorial. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh, di mana sudah beberapa bulan anak-anakku kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun kita harus tetap bersyukur dan selalu bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengikuti acara pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk materi yang ketiga yaitu editorial sebagai media berpendapat. Anak-anakku sekalian, di sini kita akan belajar mengenai pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Kemudian informasi dalam teks editorial, ragam informasi dalam teks editorial, struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian rancangan teks editorial. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah sering mendengar kata editorial. Apa sih pengertian dari teks editorial tersebut? Oke, kita masukin pengertian dari teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini atau pendapat yang berisi opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu hati-hati, yang kedua normatif, yang ketiga cenderung konservatif, yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam, yang kelima pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri seperti berikut. Pertama, lebih berani, yang ketiga atraktif, yang kedua atraktif, yang ketiga progresif, dan yang keempat yaitu memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. Yang pertama yaitu krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Krusial ini biasanya penting, kemudian yang paling berita yang paling benar-benar hari itu aktual, paling genting dan sebagainya. Yang B, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Jadi apa sih
isinya tentang bagaimana sih menyikapi tentang perkembangan situasi yang berkembang, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Dia akan selalu membahas hal-hal yang selalu aktual di masyarakat terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jadi setiap media mempunyai ciri khas editorial masing-masing. Informasi dalam teks editorial. Di sini ada jenis-jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Tipe teks editorial yaitu menjelaskan atau menginterpretasi, kritis, persuasi, ujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta, tentu semuanya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan fakta. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan dan saran penyelesaian masalah. Ya, jadi di sini kalian harus bisa membedakan apa sih itu fakta, apa sih itu opini. Ya, kalau fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sedangkan opini adalah atau pendapat adalah opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, ya, saran, harapan, seperti itu. Ragam informasi dalam teks editorial. Di sini ragamnya ada isu aktual dalam media informasi. Coba kalian baca. Apa sih isu aktual dalam informasi? Yaitu penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya atau fenomenalnya, dan keterbantahannya. Ya, kontroversial. Setelah isu aktual, maka ada pendapat atau argumen. Pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen adalah sebagai berikut. A. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan tentunya. B. Dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab dan pemecahan masalah. C. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Jadi pendapat itu benar-benar orisinal dari orang yang menyampaikan editorial tersebut. D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. E. Disampaikan dengan sikap sopan dan terbuka. Saran terhadap isi faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut.
Kalian baca ya, anak-anakku sekalian, dibaca ini semuanya. Sarannya apa saja? Oke, sudah sampai menghindari saran menyinggung urusan pribadi ya anak-anakku sekalian. Oke, sekarang ada struktur dan kebahasaan kaidah kebahasaan teks editorial ya. Apa sih struktur teks editorial? Yaitu ada masalah atau pernyataan pendapat, ada argumen, dan ada penegasan ulang. Oke. Kaidah-kaidah kebahasaannya menggunakan kata-kata populer, menggunakan konjungsi, kausalitas, menggunakan kalimat retoris, dan menggunakan kata ganti petunjuk ya, kaidah kebahasaannya. Rancangan teks editorial yaitu penyuntingan teks editorial dan penyusunan teks editorial. Penyusunan teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana yang pertama yaitu menyampaikan topik atau masalah yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan kata meliputi laporan objektif dan melakukan riset. 3. Menganalisis masalah yang telah diangkat. 4. Memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. 5. Menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial yaitu membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf-paragraf yang tidak tuntut. Oke, itu sampai pada langkah-langkah menyunting teks editorial. Ya, anak-anakku sekalian, di mana tadi kita sudah bahas tentang teks. Terdapat 3 struktur dalam membangun teks editorial. Ada apa saja sih tadi? Tadi ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian berisi sebuah sudut pandang penulis mengenai sebuah masalah yang dibahas. Biasanya teori akan diperkuat oleh argumen teori. Kemudian argumen, yaitu alasan atau bukti yang digunakan dalam upaya memperkuat pernyataan dalam tesis. Meskipun secara umum argumen tersebut diartikan untuk dapat menolak suatu pendapat. Argumen tersebut juga bisa berbentuk pertanyaan umum, data dari hasil penelitian, dari pernyataan para ahli, ataupun juga fakta dengan berdasarkan referensi dapat dipercaya. Kemudian struktur teks editorial yang ketiga yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Bagian yang berisi penegasan ulang mengenai pendapat yang didorong oleh fakta dan data di bagian argumen dalam upaya memperkuat atau menegaskan. Kaidah-kaidah kebahasaannya, anak-anakku sekalian. Ada adverberia, konjungsi, verba material, verba relasional, verba mental.
Oke, di sini juga ada contoh-contoh teks editorialnya. Bisa kalian baca. Oke, sudah dibaca ya. Oke. Ketika kita sudah membaca semua teks editorial yang berjudulkan CBT, Pengembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Di masa kini, pendidikan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Oke, terus sampai bawah kita baca semuanya. Kemudian kita menganalisis. Oke, tugas selanjutnya nanti setelah kalian menyalin dari materi teks editorial pada kali ini, maka kedepannya kalian akan menganalisis. Apa sih menganalisis tersebut? Setelah kalian mendapatkan teks editorial, maka kalian akan menganalisis bagaimana sih struktur teksnya. Dari kalimat dalam teks di atas, maka kita cari strukturnya. Mana yang merupakan pendapat, ya, ini udah ada contohnya semua dari teks di atas tersebut. Oh, ini pendapatnya. Oke, di masa kini pendidikan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan, masyarakat Indonesia akan tinggal jauh oleh negara lain. Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan, karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk perkembangannya suatu negara. Pernyataan pendapat, ya. Kemudian ada argumen. Ya, di sini argumen. Pemanfaat teknologi seperti itu sebenarnya sangatlah meringankan. Manfaatnya yang diberikannya pun tidak sedikit. Oke, itu argumen anak-anakku sekalian. Nah, kemudian kita sampai yang terakhir yaitu pada penegasan ulang. Di mana dari pendapat semuanya di atas ditegaskan kembali. Suatu negara memerlukan suatu kondisi yang paling tidak sejajar dengan negara yang lain yang ada di dunia ini, Indonesia merupakan negara perkembangan dan Indonesia sendiri perlu suatu kemajuan, ya. Merupakan kalimat penegasan. Kemudian kaidah-kaidahnya. Oh, ini kaidahnya, misalnya ya, kata-kata ini. Baru-baru ini tidak jarang orang yang membicarakan mengenai ujian nasional berbasis komputer. Kata adverberianya, oh jarang. Computer based test atau yang sering disebut dengan istilah CBT, oh sering. Ya, seperti itu. Kemudian ada konjungsinya, lanjut saja anak-anakku sekalian. Contoh, ini baru contoh ya. Ini contoh bagaimana cara menganalisis sebuah teks editorial. Pengelompokan verba, kosakatanya. Oke, itu saja anak-anakku. Tugas kalian selanjutnya adalah untuk pada pertemuan minggu ini, awal Oktober 2020, minggu pertama, tugas kalian adalah menyalin materi yang sudah Ibu berikan pada kali ini, yaitu dimulai dari awal sini, yang tadi, awal, oke, ini, sampai materi yang kedua yang sudah Ibu jelaskan, yaitu
tentang teks editorialnya ya, tentang pembahasannya apa sih fungsi dari teks editorial. Oke, fungsi teks tajuk rencana atau editorial. Fungsinya apa saja? Oke. Kemudian ciri-ciri dari teks editorial apa saja? Kemudian strukturnya, di sini ada penjelasannya, anak-anakku sekalian. Oke, sampai dengan pada kaidah kebahasaannya. Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan untuk menyalin kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian karena minggu depan tanggal 5 kalian akan melakukan PTS. Tetap menjaga 3M-nya, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan minimal 60 menit, dan menjaga jarak. Olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, tidur dan istirahat yang teratur. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali sekolah seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Salam sehat selalu. Sampai bertemu kembali dengan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.